Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Eka. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar tematik. Tapi sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Baik teman-teman, sudah siap untuk belajar ya? Kita mulai. Mengapa orang harus bekerja? Dan apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Ya teman-teman, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kali ini kamu akan belajar tentang hal tersebut ya. Pekerjaan apa saja yang akan kita pelajari hari ini ya? Iya, coba dilihat ini ada gambar apa? Iya, ini seseorang dengan profesi sebagai kepala sekolah dan juga seorang nelayan. Baik, ini adalah dua pekerjaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akan membaca cerita pendek yang bercerita tentang seorang kepala sekolah ya. Baik teman-teman, silahkan disimak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Kita lanjutkan. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Kira-kira apa ya? Kita lanjutkan. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin.
Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, teman-teman, itu adalah cerita tentang Pak Weli, seorang kepala sekolah yang sungguh berhati mulia ya. Tekad dan usahanya sangat baik sekali ya dalam mendukung kemajuan muridnya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 51 ya. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di cerita. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Tokohnya ada siapa saja? Ya, jadi tokoh yang ada dalam cerita di atas ada Pak Weli, ada Sudin, guru, penjaga sekolah, murid kelas 4, 5, dan 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, dan Ketua RW setempat. Tapi tokoh utamanya adalah Pak Weli dan Sudin ya. Kemudian nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Bapak Weli berharap dapat memberangkatkan Sudin ke kota untuk lomba pidato tingkat nasional agar dia mendapatkan pengalaman berharga melalui lomba tersebut. Kita lanjutkan. Nomor 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Ya, Bapak Weli memiliki harapan tersebut karena Sudin merupakan anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Sehingga Pak Weli ingin Sudin dapat memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nomor 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Bapak Weli dan warga sekolah memanen pisang dan menyelenggarakan lelang pisang untuk menggalang dana ya. Nomor 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Nah, ini jawabannya berbeda-beda ya. Mungkin kalian ada yang suka dengan Bapak Weli, ada yang suka dengan Sudin, mungkin ada juga yang suka dengan Pak Seto. Itu tergantung kalian ya, kamu sukanya yang mana ya. Tentu saja kamu harus menyukai tokoh yang memiliki sifat yang baik ya. Kebetulan di dalam cerita ini tokoh-tokohnya memiliki sifat yang baik yang perlu kita teladani ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada siapa? Ada Benny ya. Oke, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Iya, di sini akan bercerita tentang ayahnya seorang nelayan ya. Baik, kita dengarkan kembali cerita yang akan Ibu sampaikan ya. Oke. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari dengan membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah pun tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Nah, aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Ada alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Coba lihat di sini. Di sini ada bom ikan. Ikan ini merupakan bahan peledak untuk menangkap ikan.
mengambil ikan dengan cara ini dapat merusak ekosistem yang ada di laut seperti terumbu karang ataupun habitat ikan. Kemudian nelayan modern juga banyak yang menggunakan pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau itu merupakan suatu jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup yang ada di laut. Nah, penggunaan pukat harimau ini dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat mengurangi populasi makhluk laut atau bisa jadi mengakibatkan kepunahan. Maka dari itu, pengambilan ikan dengan cara-cara seperti ini sebaiknya dihindari ya, karena dapat merusak lingkungan maupun ekosistem laut ya teman-teman. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Dari mulai ditangkap oleh nelayan ke meja makan yang ada di rumah kita. Tahu tidak alurnya bagaimana? Nah, baik, kita lihat gambar berikut ya. Nah, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan yang ada di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan kemudian akan dikirim ke pasar-pasar ya. Kemudian ada yang dijual ke penjual ikan ataupun ada yang dijual langsung kepada konsumen. Dari gambar ini itu ada beberapa kegiatan yang bisa kita pelajari ya teman-teman. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan kali ini? Ada 4 poin yang akan kita diskusikan, yaitu jenis kegiatan ekonomi, jenis dari yang diperjualbelikan, pekerjaan yang terlibat, dan hasil dari setiap pekerjaannya ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang jenis kegiatan ekonomi ya. Apa itu? Ada apa saja? Mari kita pelajari. Oke, jenis kegiatan ekonomi itu ada 3 ya teman-teman. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Orang yang melakukannya disebut dengan produsen ya. Kemudian distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang yang melakukannya disebut distributor. Kemudian konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukannya disebut dengan konsumen ya. Baik, kita lihat lagi di gambar yang tadi, yang mana saja yang termasuk ke dalam produksi, distribusi maupun konsumsi ya. Oke, di sini orang yang menghasilkan ikannya siapa? Nelayan. Berarti nelayan ini masuk ke dalam kegiatan produksi. Kemudian ikan ini dijual, disalurkan ke pedagang-pedagang sampai kepada konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan ini disebut dengan distribusi ya. Setelah sampai ke konsumen, kemudian ikannya dimasak dan dimakan. Nah, kegiatan ini disebut dengan konsumsi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kegiatan yang ada di dalam gambar ini semuanya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan ya. Ada yang dijual dan ada yang dibeli. Oke, jenis barang apa yang diperjualbelikan, kemudian pekerjaan apa saja yang terlibat. Nah, kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti apa? Ya, kita bahas, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin ya. Itu hasilnya barang ya. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang,
Contohnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, polisi, ataupun supir ya. Nah, sekarang kita lihat lagi jenis barang yang diperjualbelikan dalam gambar ini. Apa barangnya? Iya, ikan ya. Ikan yang diperjualbelikan. Yang kemudian pekerjaan apa saja yang terlibat di sini? Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi penjual, kemudian ada sopir juga ya. Ini kan menggunakan mobil ya, ada sopirnya juga, ada pembeli ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, hasil dari setiap pekerjaannya apa? Oke, kita lihat lagi. Nelayan menghasilkan apa? Menghasilkan ikan. Kemudian para distributor ini menjual ikan-ikan ini menghasilkan apa? Menghasilkan uang ya. Kemudian ini konsumen pergi berbelanja ikan, itu menghasilkan apa? Apa yang didapatnya? Didapatnya ikan untuk dikonsumsi oleh keluarga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Nanti kamu boleh mencari kegiatan ekonomi lainnya yang ada di sekitar kamu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba lihat, ini ada seseorang dengan profesi sebagai seorang pelukis. Iya, ini adalah Pak Made ya. Pak Made ini adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made ini sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah ataupun bentuk-bentuk lain. Nah, kemudian di sini ada juga seorang penjahit. Ini adalah Pak Tony ya. Pak Tony ini seorang penjahit. Ia menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju ya. Nah, meskipun berbeda pekerjaan, ternyata Pak Made dan Pak Tony ini berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa pekerjaannya lebih baik dari yang lain ya. Nah, meskipun pekerjaan setiap orang berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Ya, karena semua pekerjaan sama-sama memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Apa itu bunyinya? Tuh, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Coba kita perhatikan gambarnya. Gambarnya adalah gambar lantai ya. Nah, kita pelajari. Nah, mata rantainya ini ada dua ya, ada dua bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran dan juga ada yang berbentuk segi empat. Yang berbentuk segi empat ini melambangkan laki-laki, dan yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan. Nah, lihat mata rantai ini saling berkaitan. Nah, ini melambangkan bahwa hubungan manusia satu dengan lainnya, apakah itu perempuan maupun laki-laki, itu harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai makna. Maknanya apa saja? Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Baik teman-teman, sekarang Ibu punya cerita ya. Cerita tentang Dayu dan Dadu. Dayu tidak mau sekolah. Nah, ada apa dengan Dayu? Kenapa dia tidak mau sekolah? Kita baca ya. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah,
Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Kira-kira sifat Dadu ini baik tidak, teman-teman? Iya, tidak baik ya. Tidak patut untuk ditiru ya. Kira-kira perasaan Dayu terhadap Dadu bagaimana? Apakah dia merasa senang? Tidak ya, ia menjadi tidak percaya diri ya. Ya teman-teman, seharusnya Dadu tidak melakukan hal tersebut kepada Dayu ya. Mengejek orang lain itu berarti menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Nah, ejekan Dadu ini sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu dan tidak patut untuk ditiru ya teman-teman. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian ada juga tentang kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir itu tentang makna sila kedua Pancasila. Nah, sekarang tiba saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Apa saja tugasnya? Yang pertama, menuliskan pendapat tentang cerita Pak Weli. Ada di halaman 52. Kemudian menjawab pertanyaan di halaman 54. Menuliskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, halaman 57. Dan terakhir menjawab pertanyaan halaman 60 sampai 61. Baik teman-teman, selamat belajar, selamat mengerjakan. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh kalian hubungi ibu atau bapak guru kalian ya. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat pembelajaran dari ibu. Semoga bermanfaat. Maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.